Selamat berjumpa kembali anak-anak terkasih. Kita bersyukur bersama dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kami yakin anak-anak tetap dalam keadaan semangat dan siap untuk terus mengikuti proses pembelajaran. Kami melakukannya dari sekolah dan anak-anak terlibat aktif untuk mengikuti proses dari rumah, tentu dibantu oleh para orang tua. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPS terpadu, dan secara khusus hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kondisi geologis kawasan ASEAN. Nah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita akan berdoa bersama, dan saya akan berdoa dengan ajaran Kristen. Anak-anak di rumah dan orang tua dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjaga dan melindungi kami, memberikan akal budi, hikmat dan pengetahuan baik kepada hamba sebagai guru maupun kepada anak-anak terkasih ya Tuhan. Biarlah proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, dan apa yang kami ajarkan anak-anak dapat menerimanya dengan baik dan kelak bermanfaat bagi mereka di hari-hari mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak terkasih, saya nama David Natun ya. Saya kira ada yang sudah dalam perkenalan sebelumnya, anak-anak tentu sudah tahu. Kalau ada yang sudah pernah ke tempat ini, saya senang dan saya harap anak-anak juga harus selalu jalan-jalan dan berkunjung ke tempat-tempat yang baik seperti ini. Ini di wilayah daratan timur, daerah yang sangat baik untuk dikunjungi, melepaskan lelah dan mendapatkan energi baru. Nah, kita akan belajar terkait dengan bagaimana kondisi geologi negara-negara ASEAN. Anak-anak tentu dalam proses belajar sebelumnya sudah mengerti ASEAN Association of Southeast Asian Nation, dan kita punya 10 negara. Kita akan bicara masing-masing negara seperti apa dan secara umum seperti apa kondisi geologi di ASEAN. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya, wilayah Asia Tenggara di peta. Kita lihat ada 10 negara, ada Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, ya, ada Singapura sebagai negara-negara anggota ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi geologi negara-negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, kita menganalisis dampak positif dan negatif dari kondisi geologi di negara-negara di kawasan ASEAN. Yang ketiga, kita memberikan contoh atau fakta nyata dari dampak positif kondisi geologi kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan akan membuat laporan atau membuat sebuah tulisan kecil terkait dengan bencana yang pernah terjadi di negara-negara, salah satu negara di kawasan ASEAN. Misalnya soal bencana tsunami di Aceh, atau soal letusan Gunung Merapi, atau dan seterusnya. Nanti bisa memilih salah satu. Nah, kita hari ini kita akan bicara tentang letak geologis ya. Tentu kita mulai dari pengertian apa itu letak geologi. Ada letak geografi, ada letak astronomi. Ini kita bicara tentang letak geologi atau letak geologis. Nah, ada beberapa pengertian, saya ambil salah satu, ada 2 di antaranya. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Berdasarkan bebatuan di permukaan bumi, itu kita sebut sebagai letak geologis. Nah, bagaimana kondisi geologi ASEAN? Secara umum dan nanti secara khusus masing-masing negara akan kita uraikan. Kondisi geologi Asia Tenggara itu dilihat dari letak geologisnya. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng geologi yang ada 2 bagian besar ya sebenarnya ya. Ada 2 lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Tentu ada beberapa lempeng kecil, misalnya Filipina, dan lempeng itu adalah penyusun batuan Asia Tenggara ya. Dan kita lihat satu persatu. Mari kita mulai dari peta besar terkait dengan lempeng-lempeng bumi. Anak-anak bisa lihat di situ ya, ada lempeng Eurasia
itu bagian Eropa dan Asia, dan lempeng Indo-Australia itu di bagian selatan kita ya. Ada wilayah Australia dan ada kita sebagai Indonesia, dan ada wilayah samudra di titik tersebut. Nah, lempeng Eurasia itu lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia. Daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia, kecuali India, Arab ya, dan timur pegunungan Verkhovsk di Siberia Timur. Sisi timur di batas lempeng Amerika Utara, ada juga lempeng Filipina. Sisi selatannya ada lempeng Afrika, Arab, Indo-Australia. Sisi baratnya itu ada lempeng Amerika Utara, dan lempeng Sunda merupakan bagian dari lempeng Eurasia, dan ini dia merupakan bagian tektonik dan masih sangat aktif sampai dengan saat ini. Yang kedua, lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia adalah nama untuk lempeng tektonik yang termasuk benua Australia, samudra di sekelilingnya yang memanjang ke barat laut sampai ada anak benua India dan perairan di sekelilingnya. Ini sebenarnya terbagi dua lempeng sepanjang perbatasan yang kurang aktif. Lempeng Australia dan India yang lebih kecil. Kedua lempeng itu bergabung bersama antara kurang lebih 50 sampai 55 juta tahun yang lalu. Ya. Sebelum masa itu kedua lempeng itu bergerak sendiri-sendiri. Nah, bagian selatan ada batas divergen dengan lempeng Antartika. Ya, batas barat di batas lempeng India yang membentuk perbatasan dengan lempeng Arab. Ke utara ada lempeng Afrika, dan ke selatan batas utara lempeng India batas konvergen dengan lempeng Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya, ya, pegunungan Himalaya. Nah, bagian timur laut ada lempeng Australia, ya, membentuk batas subduksi dengan lempeng Eurasia di batas lautan Hindia, Bangladesh, Myanmar, ya, dulu disebut dengan Burma. Ini salah satu negara yang pernah berganti nama negara. Ada barat daya, ada Sumatera dan Kalimantan. Batas subduksi yang melalui Indonesia dibelokkan garis Wallace, ya, biogeografis yang memisahkan fauna asli Asia dan Australia. Nah, lempeng Filipina sebagai salah satu lempeng, tadi kita ingat ya, ada lempeng Eurasia dan ada lempeng Indo-Australia. Ada juga salah satu lempeng kecil yaitu lempeng Filipina. Tentu dari namanya kita sudah tahu itu dia di lempeng laut Filipina, dan baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Fitur-fitur batas lempeng tersebut menjadi kunci dalam merekonstruksi pergerakan lempeng selama ini. Nah, kondisi geologis ASEAN berada di pertemuan dua lempeng besar tadi, yaitu Indo-Australia dan Australia, plus lempeng Filipina yang lebih kecil. Maka kita tidak heran bila selalu terjadi gempa tektonik karena pergeseran lempeng tersebut. Ya, ada Indo-Australia, ada Eurasia, ada juga Filipina tadi sebagai salah satu lempeng kecil. Proses pergeseran itu, pergerakan itu akan membuat sering kita mengalami yang disebut dengan gempa tektonik. Ya, ada apa namanya, kita lihat sampai pernah ada bencana besar, gempa tsunami di Aceh, bencana yang sama di Samudra Hindia, Kepulauan Nias, bahkan sampai ke Thailand. Ya, selain itu banyak terdapat gunung berapi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, negara kita tercinta. Nah, kondisi geologi Asia Tenggara mayoritas pegunungan dan gunung aktif, ya, ada ratusan gunung yang masih aktif, menyebar, ya, membentang, ya, dari Myanmar ke Sumatera lalu menuju ke Maluku dan Papua, dari Maluku menuju ke Filipina. Geologi Asia Tenggara dapat dikatakan subur akan pertanian, rempah-rempah dan bahan tambang yang kaya akan sumber daya alam, ya. Saya bicara ini anak-anak, saya kira kalau kita baca tentang hasil-hasil bumi di kawasan Asia Tenggara ini luar biasa. Kita punya kekayaan yang sangat besar, dan kita tahu itu semua karena letak kita, ya, juga secara astronomis, juga secara geologis yang sangat menguntungkan. Nah, ini salah satu contoh pegunungan-pegunungan di wilayah Asia Tenggara. Ya, kita tahu kalau wilayah pegunungan tentu di lereng gunung itu akan menjadi tempat yang sangat subur untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, kita akan mulai lihat satu persatu. Yang pertama kita mulai dari Indonesia.
Indonesia dilewati oleh dua pegunungan besar, pegunungan muda dunia, yaitu rangkaian pegunungan muda Mediterania dan Pasifik, atau yang sering kita sebut dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari tiga daerah, dan kita juga punya dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Keadaan geologi Indonesia yang mempunyai banyak gunung api ini, dia punya dampak positif maupun dampak negatif, yang menyebabkan tanah Indonesia memiliki kesuburan yang sangat tinggi. Tapi juga selain kesuburan sebagai positif, hal positif, ya, banyak kali terjadi bencana alam, dan itu disebabkan oleh peristiwa-peristiwa vulkanik yang terjadi di bangsa kita. Kita punya banyak sekali gunung berapi, dan dalam prosesnya ada yang masih aktif, dan letusan itu kemudian menyebabkan bencana-bencana alam. Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari susunan batuannya tadi. Letak ini bisa diamati dari jenis-jenis batuan yang dikandung suatu wilayah, dan tidak bisa dilepaskan dari proses terjadinya batuan tersebut atau pegunungan. Khusus Indonesia, kita mempunyai banyak rangkaian pegunungan, baik itu rangkaian pegunungan yang mati atau tidak aktif, maupun yang masih aktif. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Indonesia, kalau Anda selalu dengar istilah, kalau dengar orang biasa dialog bilang kita ada di Ring of Fire, ya, jalur pegunungan muda dunia, jalur gunung api dunia. Ya, ada Sirkum Mediterania melewati Sumatera dan seterusnya sampai ke arah Papua, dan ada juga Pasifik yang bergerak melewati wilayah Filipina dan kemudian menuju ke arah Maluku dan Papua. Nah, apa pengaruhnya? Secara geologis, pengaruh letak kita itu, yang pertama, kita punya banyak gunung api. Ya, kita tahu ya, banyak gunung api, ya, secara khusus di Indonesia bagian barat itu banyak rangkaian gunung api. Yang kedua, kita menjadi negara yang rawan gempa bumi, ya, tsunami, gunung berapi, dan seterusnya. Itu selalu terjadi di wilayah kita di Indonesia. Yang berikut, kita memiliki kesuburan tanah yang bagus. Negara dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, ya, punya tingkat kesuburan yang bagus, karena sebagian besar wilayahnya itu tanah vulkanik, ya. Dan yang berikut adalah terdapat banyak sekali sumber daya alam, ya, ada tambang, mineral, ya, ada di wilayah Indonesia, karena kita punya aktivitas tektonik di wilayah negara kita itu menghasilkan banyak sekali, ya, hasil bumi, barang-barang tambang yang kemudian menjadi hal-hal yang penting dan dibutuhkan oleh dunia. Nah, Laut Indonesia bagian barat memiliki kedalaman yang dalam, sedangkan Indonesia bagian tengah dan timur lautan dengan kedalaman yang dangkal, ya. Karena kondisi geologis Indonesia diliputi oleh dua dangkalan. Kita punya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kita punya hutan yang sangat besar, bahkan kita menyebut Indonesia ini juga disebut sebagai salah satu paru-paru dunia, karena kita punya hutannya yang sangat luas, dan karena itu juga berdampak pada kita punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pegunungan yang berada di Indonesia, rangkaian pegunungan muda itu tadi Sirkum Pasifik dan Mediterania, dan ada juga gunung api baik itu di darat maupun di laut. Nah, keuntungannya karena kita terletak pada Sirkum Pasifik dan Mediterania, memang tadi kita bilang ada hal-hal yang tentu membawa dampak negatif, tetapi ada juga banyak hal-hal yang positif. Keuntungannya yaitu tentu kita punya wilayah yang subur, karena pasca letusan gunung berapi biasanya tanahnya itu adalah tanah yang sangat subur dan sangat cocok untuk areal pertanian. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana wilayah-wilayah di Indonesia atau wilayah-wilayah lereng gunung yang biasanya sangat subur dan cocok untuk jadi areal pertanian yang sangat besar dan sangat menghasilkan atau sangat produktif. Nah, itu Indonesia, yang kita ke Singapura, ya. Singapura terkenal sebagai salah satu negara maju yang ada di kawasan ASEAN, ya. Sebagai negara maju, ya, tentu dia punya berbagai keunggulan, dan negara ini pada awalnya merupakan bagian dari negara Malaysia yang kemudian melepaskan diri dan membentuk negara sendiri. Ya, Singapura itu
di bagian ujung dari Malaysia dan juga berdekatan dengan Indonesia, secara khusus Pulau Sumatera. Sangat kecil tetapi merupakan negara yang maju. Nah, luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, 664 km persegi. Keadaan alam negaranya pada umumnya relatif datar. Ya, ada yang unik di Singapura adalah dia punya bukit, tapi kalau kita lihat selanjutnya sedikit berbeda dari Indonesia. Kita punya karakteristik geologis yang sangat bervariasi, sementara Singapura tidak begitu bervariasi karena dia wilayahnya sangat kecil. Dia berada di lempeng Eurasia, tidak seperti Indonesia dilalui oleh rangkaian jalur pegunungan muda. Singapura tidak, ya. Lokasi tertinggi di Singapura itu terletak di ketinggian 166 meter, yaitu Bukit Timah. Sangat tentu itu tidak begitu tinggi, 166 meter, bukan 1000 ya, tapi 166 meter. Bagian tengah, ada bagian timur dan bagian barat daya dari Singapura. Bagian tengah itu ada kondisi alam yang berbukit-bukit. Bagian timur banyak merupakan dataran rendah, ada juga rawa. Dan bagian barat merupakan wilayah bergelombang, tanah dan wilayah itu ada lembah dan rawa, ada juga beberapa bukit, tapi sekali lagi dia tidak begitu rumit seperti Indonesia, ya, tidak begitu variatif seperti Indonesia maksudnya. Nah, itu Singapura. Nah, berikut kita masuk ke Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama. Ada Malaysia Barat, ya, diliputi oleh bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Malaysia terletak di lintang utara bumi, yaitu bagian utara garis khatulistiwa, ya. Ia terdiri dari dua area utama dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Kedua daerah membentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu pinggir laut yang miring, hutan lebat dan berbukit-bukit. Nah, ini kita bisa lihat soal Malaysia, ya. Ini di peta ini Anda bisa lihat kita sangat bersebelahan dengan kita, ya, di Indonesia, juga dengan Thailand. Ada juga yang menarik, sebagian wilayahnya itu adalah wilayah dari Brunei Darussalam, dan sebagian dari wilayahnya itu ada juga bagian dari Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Nah, kondisi bentang alam Malaysia kita bedakan menjadi bagian-bagian berikut. Ada bagian barat, yaitu ada deretan pegunungan tapi tidak vulkanis, ya, daerah-daerah yang tidak berpotensi untuk ada gunung berapi di sana, membujur di tengah-tengah tanah semenanjung dengan batuan granit dan batuan gamping. Tanah rendah yang terbentang di sebelah barat daerah pegunungan merupakan daerah pertanian, menjadi pusat pertambangan dan padat penduduknya. Tanah rendah yang terbentang di seluruh timur deretan pegunungan sebagian besar itu ada rawa dan ada hutan, dan itu untuk daerah pertanian tidak begitu cocok. Nah, ada Malaysia bagian timur, ya, ada dataran rendah sepanjang pantai, ada pegunungan tinggi juga, wilayah Sarawak sampai Sabah, ada Gunung Kinabalu, yaitu 4000-an meter, ya, itu sangat tinggi, ya. Gunung yang ada di Malaysia itu Gunung Batu Putih, Gunung Cama, Gunung Korbu, dan Gunung Tahan. Malaysia Timur terdiri dari pegunungan dengan puncaknya itu Gunung Kinabalu, yang tadi tingginya 4101 meter. Itu merupakan puncak tertinggi di Malaysia, ya. Datarannya sempit dan sungainya yang mengalir yaitu Sungai Kinabalu. Ada banyak sungai di sana, yaitu semua sungai difungsikan untuk irigasi. Dataran rendah aluvial itu daerah yang subur, ya. Ada Malaysia, ada pada semenanjung Malaysia, sedangkan ada juga rawa di daerah Sabah. Di bagian tengah, ya, Sabah dan Sarawak, bagian pantai barat, pantai timur, daerah dataran rendah, dan biasa itu dataran rendah sangat cocok juga untuk pertanian. Nah, di wilayah Malaysia Barat, kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan rendah dan bukan termasuk gunung berapi. Ini penting, ya, untuk anak-anak ketahui. Ya, dia tidak termasuk gunung berapi, ya. Ada banyak juga hutan di Malaysia, ya, wilayah itu sangat luas juga hutannya. Ada hutan karet,
Sedangkan di Malaysia Timur memiliki kondisi geologis yang hampir sama, ada gunung, ada hutan. Namun terdapat gunung yang diklaim sebagai gunung tertinggi tadi, yaitu Gunung Kinabalu. Nah, bagaimana dengan pengaruhnya? Tentu secara geologis wilayah Malaysia juga kaya akan hasil tambang dan juga hasil-hasil pertanian. Nah, anak-anak terkasih, yang berikut kita masuk ke Thailand. Negara ini memiliki bentuk permukaan bumi yang cukup beragam. Pada bagian utaranya kondisi Thailand bergunung-gunung dengan titik tertinggi itu ada di 2.500-an meter. Kalau 2.500-an ini hampir sama dengan kalau kita di timur ini Gunung Mutis ya, anak-anak 2000-an lebih ya. Ya, ada penjelasan geologis Thailand itu antara lain yang pertama, untuk wilayah timur laut Thailand itu ada pegunungan koral di mana dibatasi oleh Sungai Mekong di timurnya. Di kawasan tengah negara ini didominasi dengan lembah, ada Sungai Chao Phraya ya. Nanti suatu saat anak-anak kalau mau ke Thailand bisa ya lihat-lihat tempat-tempat wisatanya. Sungai Chao Phraya, sungai yang cukup besar, di mana hampir seluruh datarannya lalu airnya mengalir menuju ke Teluk Thailand. Di bagian selatan ada Tanah Genting, dataran sempit. Pada bagian utara dan barat juga ada pegunungan. Sedangkan semenanjung Thailand cenderung berbukit hingga ke perbatasan dengan Malaysia ya. Nah, wilayah negara Thailand memang dilewati oleh serangkaian baris pegunungan, di mana untuk daerah pegunungan terluasnya ada di daerah utara ya. Panjang total untuk garis pantai di Thailand itu 2.500 km, di mana berhubungan secara langsung dengan Laut Andaman. Di sepanjang perairannya banyak ditemukan pulau yang sudah berpenghuni, tapi ada juga yang masih kosong. Iklim negara Thailand masih sama dengan kita di Indonesia dan Malaysia, tropis, di mana untuk daerah selatan cenderung menerima curah hujan yang lebih banyak dibanding dengan wilayah lainnya. Kita tahu daerah dengan curah hujan yang cukup banyak itu juga sangat baik untuk dijadikan sebagai area pertanian ya. Nah, ini Sungai Chao Phraya tadi ya. Ini di Thailand, salah satu sungai yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara yang tentu memberi kehidupan kepada Thailand ya. Ini sebagai penopang untuk aktivitas pertanian di Thailand. Kalau kita di Indonesia, kalau Anda pernah beli beras Thailand, nah ini salah satu penopang untuk aktivitas pertanian di sana. Nah ya, ini peta Thailand, Anda bisa lihat. Ada peta dunia, Anda bisa lihat posisi Thailand di yang warna merah itu, lalu kemudian Anda bisa lihat di wilayah Asia Tenggara dan secara khusus peta Thailand ya. Anda bisa lihat wilayah Thailand itu ya, ada wilayah bagian bawahnya itu berhubungan langsung dengan Malaysia, lalu di bagian selatan ada Kamboja dan ada Laos ya, ada Myanmar. Nah, yang berikut Brunei Darussalam. Letak geologi Brunei Darussalam ya itu dia hampir sama dengan tadi Singapura juga ya. Wilayahnya sekecil, hampir sama juga dengan Singapura. Brunei dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki karakteristik yang berbeda dengan setiap bagian negara. Secara umum dia dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu wilayah barat lebih didominasi oleh dataran rendah, ada juga rawa-rawa. Daerah inilah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya, wilayah barat ya. Wilayah utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan terdiri dari dataran yang cukup luas dan dialiri oleh beberapa sungai, dan itu kita lihat terdapat di Teluk Brunei ya, itu Brunei Darussalam. Tidak hanya berupa dataran rendah saja, negara ini juga mempunyai perbukitan ya, yang terletak di daerah pedalaman. Puncak tertingginya itu 1000-an meter ya, 1850 meter. Kalau tadi Singapura itu dia cuma ratusan, sementara kalau di Brunei dia sampai 1850 meter, yang terdapat di Bukit Pagon. Di bagian timur banyak mengalir sungai, ada Sungai Temburong dan anak-anak sungainya. Nah, kita lihat Brunei ya. Ada di peta Brunei Anda bisa lihat ada Malaysia,
sebagai wilayah perbatasannya. Tapi kalau secara umum Brunei Darussalam ada dalam pulau besar di mana Indonesia juga ada, yaitu Pulau Kalimantan. Ya. Yang berikut Vietnam. Ya, Vietnam mempunyai kondisi alam yang bermacam-macam, mulai dari daratan pantai, bukit sampai gunung, berhutan lebat dan juga dataran rendah. Beberapa hal yang harus diketahui dari letak geologis Vietnam, yaitu bagian Vietnam Utara didominasi pegunungan, tanah tinggi sampai 1000-an meter. Puncak tertinggi di Vietnam itu ada di Gunung Phan Xipang dengan tinggi 3.143 meter. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi yang ada di Vietnam. Ya, di Vietnam wilayah utara ada juga terhampar delta Sungai Song Hong yang awalnya merupakan teluk kecil dari Teluk Tonkin. Nah, kita bisa lihat ini Vietnam ya. Ini daerah-daerah wisatanya dan sangat baik untuk dikunjungi. Nah, pada wilayah selatan Vietnam sendiri terbujur pegunungan Annam, di mana puncaknya yaitu Gunung Ngoc ya, Ngoc Linch serta Gunung Chu Sin. Yang wilayah selatan pun didominasi hamparan delta dari Sungai Mekong, yaitu 40-an ribu kilometer persegi, di mana langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Karena cabang Sungai Mekong itu banyak, maka daratan atau dataran wilayah Vietnam itu semakin hari semakin bertambah luas ya tiap tahunnya, karena aliran sungainya mampu membawa lumpur aluvial. Beberapa sungai penting di Vietnam itu ada Sungai Mekong sebagai sungai yang paling terkenal dan sangat besar, sangat luas. Nah, berikut Laos. Laos adalah negara yang terkurung daratan. Ini unik ya, Laos tidak punya sama sekali garis pantai di Asia ya. Berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok di sebelah barat laut ya. Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 hingga abad ke-18 negara ini punya nama Lan Sang atau negeri 1000 gajah. Laos adalah negara yang terhimpit oleh daratan di Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung, di mana salah satunya yang tertinggi adalah Phobia dengan ketinggian 2.817 meter dari permukaan laut. Nah, kita bisa lihat ini salah satu bagian dari wilayah Laos ya, wilayah yang berbukit bahkan bergunung-gunung dan juga punya sungai yang sangat banyak. Unik tadi ya, dia tidak punya garis pantai. Nah, berdasarkan letak geografisnya di tengah-tengah negara-negara di Asia Tenggara, memang memberi dampak yang positif sekaligus juga ada dampak yang negatif. Laos ini merupakan negara yang subur dengan sumber mata pencarian yaitu bercocok tanam. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Ya, hasil kehutanan berupa kayu sangat melimpah. Bahkan Laos mendeklarasikan diri sebagai negara penghasil kayu terbesar. Ya, Laos bahkan mampu mengimpor kayu sebagai salah satu sumber penghasilan negaranya. Yang berikut Filipina. Filipina memiliki banyak sekali gunung api dan merupakan rangkaian pegunungan di Sirkum Pasifik. Ya, kalau tadi di bagian Indonesia kita bicara Ring of Fire tentang Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, untuk Sirkum Pasifik itu dia bergerak melalui Filipina. Ya, di bagian timur dari Pulau Luzon adalah pegunungan Sierra Madre. Pada bagian barat daya ada pegunungan Zambales dan Gunung Taal yang menjadi gunung api paling rendah di dunia. Ya, Filipina memiliki 7.000-an pulau, ya, dan termasuk negara kepulauan sebagaimana kita Indonesia. Ribuan pulau ini pun membentuk garis pantai panjang dan berliku, di mana panjang keseluruhannya kurang lebih 23.150 km. Ya. Kepulauan di Filipina terbagi menjadi kelompok, yaitu ada Kepulauan Luzon, Visayas, dan Mindanao. Dua yang paling besar sesungguhnya adalah Luzon dan Mindanao.
Filipina juga memiliki banyak sekali gunung api dan merupakan rangkaian pegunungan tadi, ya Sirkum Pasifik. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik ini pun menuju ke Sulawesi. Di antara rangkaian pegunungan itu terbentang dataran rendah yang begitu luasnya. Ya, di barat ada Pulau Luzon, yang kita jumpai pegunungan Cordillera. Di timur Pulau Luzon itu ada pegunungan Sierra Madre, dan bagian barat daya ada pegunungan Zambales dan Gunung Taal yang tadi kita kenal sebagai gunung api paling rendah di dunia. Nah, ini salah satu bagian dari Filipina. Tadi kita sebutkan Cordillera ini, ya, daerah yang sangat subur, ya. Berikut Kamboja. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Kamboja juga berada di lempeng Eurasia yang menghubungkan Eropa dan Asia. Ya, Kamboja memiliki barisan pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 900 meter mengelilinginya. Terdapat di bagian utara yang dikenal dengan pegunungan Dong Rek. Sedangkan di bagian barat ada pegunungan Kardamon. Tidak hanya pegunungan, Kamboja juga dikelilingi oleh gunung setinggi kurang lebih 1771 meter bernama Gunung Num Aural. Di bagian timur Kamboja terdapat beberapa plato, ya. Ada plato atau gunung pulau berbentuk cincin. Nah, ini yang kita disebutkan Dong Rek, ya, wilayah di sana, ya. Yang berikut Myanmar. Berdasarkan kondisi letak geologisnya, Myanmar dikelilingi oleh barisan pegunungan raksasa. Ya, barisan pegunungan ini membentang dari utara, barat, dan timur, sehingga membentuk sebuah kipas aluvial yang besar. Ya, pegunungan tertingginya terletak di bagian utara dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Kodarasi, dan juga merupakan gunung tertinggi di Myanmar sekaligus di Asia Tenggara. Ya. Di Myanmar terdapat 3 rantai pegunungan yang mana juga membagi 3 sistem sungainya di Myanmar. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariasi dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, wilayah Myanmar membentang dari utara ke selatan. Ya, wilayah tersebut terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, wilayah dataran rendah, dan plato. Ya, ada wilayah utara yang relatif sempit menuju ke selatan. Bagian utara Myanmar itu ada rangkaian pegunungan Kurmon. Bagian tengah ada dataran rendah yang memanjang 300-an kilometer dan memotong delta sungai Irrawaddy. Bagian timur berupa dataran tinggi yaitu Plato San. Jadi batas alam Myanmar dengan Thailand. Daerah pegunungan bagian barat terdiri pegunungan Patkai, pegunungan Chin, dan pegunungan Arakan Yoma. Nah, ini pegunungan Arakan Yoma merupakan batas alam wilayah Myanmar dengan beberapa negara, di antaranya juga ada India. Nah, ini Sungai Irrawaddy, ya, yang terdapat di sana. Nah, itu kurang lebih bagaimana letak geologis dari negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, kita lihat secara keseluruhan apa saja dampak-dampaknya. Yang pertama kita mulai dari dampak positif. Kita tahu bahwa letak geologis tersebut membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara di kawasan ASEAN kaya akan sumber daya alam dan sumber daya hayati lainnya, ya. Kita punya kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu ada banyak barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, tanahnya memiliki kesuburan yang tinggi, ya, merupakan tanah aluvial dan juga tanah vulkanik. Ya, karena kita punya rangkaian pegunungan yang ada, itu membuat sebagian besar tanah di wilayah Asia Tenggara itu memiliki suburan yang tinggi. Yang berikut ada pemandangan alam yang luar biasa. Itu juga jadi kekuatan untuk kepentingan ekonomi, pengembangan pariwisata. Tadi di gambar-gambar sudah anak-anak bisa lihat dan bisa juga dilihat di mesin pencari. Banyak sekali wilayah yang bisa jadi daerah untuk area pariwisata dan pengembangan ekonomi. Secara ekonomi posisi Asia Tenggara juga memiliki peran yang strategis. Dan kita tahu kalau kita mulai dari awal, tujuan dibentuknya ASEAN salah satunya adalah untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam hubungannya dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. Nah, kita bisa lihat, ya, daerahnya sangat subur,
juga sangat kaya akan sumber daya alam dan juga letaknya sangat strategis untuk kepentingan pariwisata. Nah, tapi apa yang terjadi? Wilayah kita juga sering terjadi bencana, ya. Ada bencana, ada tektonik, ada vulkanik, dan juga bencana alam lainnya. Karena wilayahnya dilewati oleh jalur pegunungan muda dunia dan lempeng besar dunia. Dengan demikian dapat menimbulkan korban dan kerugian yang besar. Kita tahu banyak sekali bencana alam yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ada gunung Merapi misalnya di Indonesia, ada juga bencana tsunami di Aceh, ada juga di Thailand dan beberapa wilayah lainnya yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar. Nah, yang berikut, karena kekayaan yang sangat besar, maka eksploitasi yang besar-besaran pada kekayaan dan sumber daya, jika tidak memperhatikan kondisi di lingkungan dan keberlanjutannya, maka akan memberi dampak negatif bagi kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Nah, ini contoh bagaimana ya daerah-daerah kita yang bisa saja selalu ada bencana-bencana yang besar. Ini tsunami, ya, ada gunung api. Nah, demikian proses pembelajaran kita terkait kondisi geologi wilayah kawasan Asia Tenggara atau kawasan ASEAN. Dan di bagian akhir dari pembelajaran kita, kami berharap anak-anak ya dapat mengikutinya dengan baik dan membuat sebuah laporan atau sebuah tulisan ya terkait dengan bencana yang pernah terjadi akibat kondisi geologi di kawasan ASEAN. Nah, anak-anak bisa buat mengetiknya dengan baik tentang satu saja, ya, misalnya tsunami di Aceh atau di Thailand atau gunung berapi, bisa dibuat dalam sebuah laporan dan diketik dengan baik, ya, dikirimkan ke saya melalui email. Ada alamat email saya di situ. Jika laporan sudah dikirimkan, mohon untuk dapat diberitahukan kepada saya untuk dapat memeriksanya dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Jangan lupa anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, belajar keras, dan kita tahu pada saatnya nanti kita akan bertemu kembali seperti biasa. Juga orang tua semua yang selalu setia untuk membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar, kami ucapkan selamat dan kami berharap kerjasama yang baik ini dapat menghasilkan generasi-generasi kita ke depan yang luar biasa. Sekian dari kami, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Spendu Jaya. Dan sebelum kita akhiri semua, kita akan berdoa bersama. Seperti biasa akan memimpin doa ini secara Kristen dan anak-anak bisa mengikuti di rumah sesuai dengan ajaran masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami dari awal pelajaran kami hingga dapat berakhir dengan baik. Engkau berkati anak-anak dan semua orang tua dan kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami dan kini kami mengakhiri pelajaran kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus memberikan akal budi, hikmat dan pengetahuan yang cukup bagi kami, untuk kami terus semangat dan terus mengisi diri kami untuk kelak kami dapat berguna dan bermanfaat, dapat menjadi sesuatu yang baik bagi sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa yang sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.